Halo semua, saya Aisyah Sartika dengan NPM 25306313014 akan menjelaskan sedikit tentang analisis wacana kritis dan bagaimana penerapannya pada unggahan di media sosial Facebook. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah aliran linguistik, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra di Universitas Nasional. Analisis wacana kritis adalah suatu disiplin ilmu yang berusaha mengkaji penggunaan bahasa yang nyata dalam komunikasi. Ia pun mengkritisi bagaimana realitas sosial dibentuk sebagai seni membaca dunia lewat bahasa, lewat kepekaan linguistik, dan keberanian intelektual. Sesuai namanya, objek kajian dalam analisis wacana kritis adalah wacana, satuan terbesar, terlengkap, tertinggi dalam hierarki gramatikal, dan bentuknya merupakan lisan atau tulisan dan untuk digunakan untuk menyampaikan makna, ide, atau informasi. Ada beberapa jenis metode analisisnya tergantung pada tokohnya, yaitu Norman Fairclough, John A. Van Dyck, Juven, Theo van Leeuwen, dan Ruth Porter. Norman Fairclough mengatakan bahwa wacana merupakan pemakaian bahasa sebagai bentuk praktik sosial, dan analisis wacana adalah analisis mengenai bagaimana teks berfungsi dalam praktik sosiokultural. Tujuan utama AWK atau analisis wacana kritis menjelaskan dan menguraikan keterkaitan hubungan yang mungkin tersembunyi atau tersamar antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi melalui eksplorasi perangkat bahasa dan konteks situasi budaya. Analisis wacana kritis Fairclough memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi teks yang menganalisis melalui pendekatan linguistik mencakup bentuk seperti kosakata, tata bahasa, dan struktur tekstual untuk menarik makna dan nilai yang ada di dalamnya. Ada tiga elemen dasar, yaitu representasi, bagaimana seseorang atau kelompok ditampilkan. Elemen kedua yaitu relasi, bagaimana pola hubungan partisipan dalam media ditampilkan dalam teks, dan identitas, yaitu bagaimana identitas wartawan atau pembuat teks ditampilkan dan dikonstruksi dalam teks. Dimensi kedua yaitu dimensi praktik diskursif. Praktik diskursif berkaitan dengan bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi. Bagaimana teks diproduksi berkaitan dengan pembuat teks tersebut, sementara bagaimana teks dikonsumsi berkaitan dengan pembaca atau pendengar dari teks tersebut, dan bagaimana teks tersebut diinterpretasikan. Kemudian, dimensi ketiga adalah dimensi praktik sosial. Disebut juga sebagai dimensi eksplanasi. Dasar dari dimensi praktik sosial itu untuk menjelaskan konteks sosial yang mempengaruhi terbentuknya teks atau wacana tersebut dengan 3 level, yaitu sosial, situasional, dan institusional. Objek kajian saya adalah unggahan Facebook dari profil AS Laksana, seorang penulis, pada tanggal 1 Januari 2026 yang bercaption tahun 2014, Anda selalu disamakan dengan Umar bin Khattab. Sekarang Indonesia sudah dipimpin oleh Pak Umar tersebut berkat pengarahan Pak Jokowi. Caption tersebut melengkapi tangkapan layar atau screenshot dari status Facebook pada tahun 2014. Unggahan paling atas dalam tangkapan layar menyamakan Bapak Prabowo dengan Umar bin Khattab. Profil kedua mengkritisi Bapak Prabowo dan memuji Bapak Jokowi. Dan profil ketiga merupakan profil dari berita yang mengutip pernyataan tokoh yang mengibaratkan Bapak Prabowo dengan Umar bin Khattab. Dalam analisisnya secara dimensi teks, Pak Das merujuk pada Presiden Prabowo Subianto atau Presiden PS, diambil dari insiden ucapan Das Epic. Kejadian tersebut diterangkan oleh juru bicara Bapak PS sebagai kelakar atau candaan. Lalu Umar bin Khattab adalah khalifah kedua Islam yang kemudian diganti menjadi untuk merujuk kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto
mengikuti narasi yang menyamakan keduanya. Kemudian Pak Jokowi merujuk pada mantan Presiden Joko Widodo pendahulu dari Bapak Presiden Prabowo sekarang. Caption ASL mengandung sarkasme yang cukup tajam dari kebahasaannya dengan struktur berisi pujian semu yang di permukaannya AS Laksana mengikuti narasi pujian dengan mengganti panggilan Pak Das yang terkesan kasar menjadi Pak Uber. Dan poin sindiran utama menyiratkan ketergantungan Presiden Prabowo terhadap mantan Presiden Bapak Jokowi dengan mengimplikasikan bahwa posisi Bapak Presiden Prabowo saat ini bukanlah hasil usaha dirinya sendiri, melainkan berkat pengarahan Bapak Jokowi. Analisis dimensi praktik diskursif terdiri dari 3 bagian, yaitu konsistensi kritik AS Laksana. Terhubung AS Laksana pernah juga menggunakan sebutan Pak Das terhadap Presiden Prabowo di dalam sebuah esai atau artikel opini yang pernah dia tulis yang mengkritik pembentukan Danantara karena Danantara dinilai elitis dan tidak berpihak kepada rakyat. Kemudian AS Laksana pun memiliki pesimisme institusional yang berakar pada sejarah institusi negara yang rata-rata merugikan rakyat dan elitis juga. Tidak sekedar ketidaksukaan personal. Interaksi di kolom komentar, yaitu praktik konsumsinya, sayangnya tidak bisa ditunjukkan karena keterbatasan waktu. Tapi interaksi komentar Bapak ASL dengan komentator kan menunjukkan bahwa audiens memahami dan berpartisipasi dalam permainan bahasa sarkas yang dibangun oleh AS Laksana. Pola interaksinya yaitu ada pemahaman kolektif bahwa komentator satu sudah familiar dengan gaya bahasa AS Laksana, termasuk penggunaan slang satir Pak Das yang sepertinya slang satir Jawa, bahasa Jawa untuk penyebutan Bapak Prabowo. Komentator pun saling berbalas dengan sarkasme yang dibalas juga oleh AS Laksana dengan nada humor sarkasme yang selaras, sehingga menjaga atmosfer sindiran tetap hidup. Kemudian dalam dimensi praktik sosial, bagaimana dan kenapa teks tersebut atau unggahan tersebut muncul, dikarenakan adanya daftar kontroversi serta polemik yang terjadi pada Indonesia setelah menjabatnya Presiden Prabowo dengan wapresnya, yang pasti saya yakin audiens sekalian sudah tahu cukup banyak. Kondisi tersebut memberi lapisan baru pada sarkasme AS Laksana, bahwasannya penyamaan Bapak Presiden Prabowo dengan Umar bin Khattab termasuk ironis juga, dan bahkan mengolok-olok. Disebutnya mantan Presiden Joko Widodo dalam caption maupun komentar dalam postnya berkaitan dengan wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming yang merupakan anak sulung dari mantan Presiden Joko Widodo. Ada implikasi dalam caption bahwa arahan yang dimaksud sebenarnya lebih luas daripada sekadar arahan, tetapi dapat pula dimaknai sebagai sejenis asumsi, anggapan, atau bahkan tuduhan bahwa Bapak Prabowo sebenarnya di bawah perintah atau sekubu dengan mantan Presiden Jokowi, yang salah satu komentarnya menyamakan Bapak Presiden Jokowi dengan Abu Lahab. Dan komentarnya sendiri berbunyi, Umar bin Khattab yang dimentori oleh Abu Lahab. Begitu. Kesimpulannya adalah, unggahan AS Laksana adalah sentilan kritis yang menggunakan sarkasme dan ironisme sebenarnya untuk mendelegitimasi narasi kepahlawanan pemerintah dengan menghubungkan figur Bapak Prabowo dan Jokowi melalui sindiran sejarah dan agama
AS Laksana menegaskan bahwa pemerintahan saat ini masih dibayang-bayangi oleh pengaruh pendahulunya dan juga adanya keraguan publik akan komitmen Bapak Prabowo kepada rakyat. Dan sekian presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau pengucapan yang kurang benar atau kurang jelas karena kondisi saya sedang dengan hidung tersumbat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.